pemerintah telah mengeluarkan kebijakan social distancing dan work from home. Akibatnya banyak orang tidak bisa keluar rumah, bisnis-bisnis terpaksa stop, kantor-kantor juga sudah meliburkan karyawannya. Akibatnya banyak produk dan jasa tidak bisa dijual di situasi PSBB seperti ini, yang mana menyebabkan bisnis-bisnis akhirnya tutup, nggak bisa beraktivitas, nggak ada cash flow. Efeknya, para pekerjanya akhirnya dirumahkan, dipecat, di PHK, unpaid leave, dan sebagainya. Momen inilah yang akhirnya dijadikan alasan para pekerja pada saat mereka ditagih iuran bulanan sewa propertinya, baik itu kos, apartemen, rumah, dan sebagainya. Pak, mohon maaf, saya dipecat. Pak, mohon maaf, gaji saya dipotong 50%. Pak, maaf, saya baru di PHK, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka punya alasan yang sangat kuat agar mereka tidak membayar tagihan sewa bulan ini. Ini real case terjadi di kosan saya dan mungkin juga akan terjadi di teman-teman yang memiliki kosan. Kalaupun tidak terjadi di bulan ini, mungkin di bulan depan baru akan muncul kasus-kasus seperti ini. Karena ini bukan lagi mungkin atau tidak terjadi, tapi perkara kapan akan terjadi di tempat kita. Di Amerika saja, yang negara superpower, ekonominya nomor 1 di dunia, mereka sedang dilanda kasus besar seperti ini ya. Jadi banyak banget para pekerjanya nggak bisa bayar sewa bulanan di bulan April untuk rumah maupun tokonya. Itu data terakhir, sekitar sepertiga penduduk Amerika tidak bisa membayar sewa bulanan, sampai-sampai pemerintah ngeluarin peraturan untuk melindungi para penghuni supaya mereka tuh nggak bisa diusir karena nggak bisa bayar sewa di masa pandemi corona ini. Di Amerika, para penunggak sewa bulanan dilindungi undang-undang supaya tidak diusir. Kebayang dong kalau misalnya ini diterapkan di Indonesia, ini bisa hancur ya. Tapi sebagai gambaran aja ya, negara Amerika itu yang superpower ya, pendapatan income per kapita per tahunnya itu jauh di atas Indonesia. Itu aja kewalahan membayar sewa, apalagi Indonesia. Jadi kita sebagai pemilik properti yang disewakan harus siap dan antisipasi untuk menghadapi hal ini. Nah, kondisi seperti ini jika terjadi maka sepenuhnya adalah merupakan hak para pemilik kosan karena kebijakan mereka berbeda-beda. Ada yang langsung mengusirnya dan itu sah-sah aja karena merupakan hak prerogatifnya mereka. Ada owner yang tahan, mau ngasih toleransi dan masih mau coba nunggu sampai badai ini berlalu. Tapi di satu sisi juga ada makan hatinya karena banyak para penghuni kosan yang malah memanfaatkan kebaikan para pemilik kosan yang mau menunggu. Yang mana harusnya kamarnya itu bisa dijual ke orang lain kalau misalnya posisinya itu kosong, tidak ditempati. Video ini saya buat sebagai tanggapan saya mengenai apa yang saya lakukan kalau saya dihadapkan di situasi seperti ini. Jadi akhir-akhir ini ada beberapa penghuni yang mulai mengutarakan permasalahan seperti ini, yang mana karena pandemi virus corona banyak dari mereka yang pekerjaannya ini jadi tidak pasti dan mereka mengutarakan bahwa, Pak, saya kayaknya nggak bisa bayar sewa di bulan ini. Lalu apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah siapkan mental, karena seperti yang saya bilang tadi, saya sudah mengantisipasi dan sudah tahu dan sudah expecting bahwa hal ini mungkin akan terjadi terutama di situasi krisis seperti ini. Maka saya bisa menghadapinya dengan tidak panik dan santai karena saya sudah tahu ini mungkin akan terjadi di properti saya. Yang kedua, setelah mental sudah siap, maka step selanjutnya adalah kita menyiapkan solusi. Yang terpenting pada saat ini adalah apabila kosan kalian sedang dalam tahap cicilan bank, baik itu kalian agunkan kembali atau kalian mengakuisisinya melalui KPR, maka kalian harus cepat-cepat menghubungi pihak bank untuk meminta restrukturisasi, yaitu program pemerintah yang memberikan stimulus ekonomi kepada para pelaku usaha UMKM agar mendapatkan keringanan cicilan pada saat pandemi corona ini. Jadi kita minta agar cicilan pokok ditunda selama 1 tahun dulu. Jadi kita meminta keringanan agar di tahun ini selama pandemi kita hanya membayar bunganya saja. Ini sangat-sangat membantu kita meredakan stres. Jadi kita nggak terlalu kepikiran akan gimana caranya harus membayar cicilan ke bank tiap bulannya di masa-masa seperti ini. Berikutnya di kosan saya kebetulan menerapkan sistem deposit. Jadi normalnya deposit itu digunakan apabila para penghuni kosan nantinya membuat kerusakan pada fasilitas yang mana saya akan menagih
atau mengambil uang deposit untuk melakukan perbaikan, atau apabila penghuni kos melakukan penunggakan baik itu listrik, uang sewa, dan lain sebagainya, saya akan mengambil dari uang deposit itu untuk mengganti kerugiannya. Apabila tidak terjadi apa-apa, maka saya akan mengembalikan uang deposit. Di situasi seperti ini adalah momen yang pas untuk menggunakan uang deposit apabila mereka memiliki deposit. Lalu buatlah komitmen kembali dengan mereka. Apabila situasi sudah kembali normal, mereka akan kembali membayarkan depositnya. Lalu asumsikan bulan ini sudah tercover sama deposit. Lalu apa yang terjadi di bulan depan? Di mana para penghuni sudah tidak punya lagi deposit yang untuk mengcover biaya bulanan di bulan berikutnya. Di sini saya melihat kondisi kosannya. Apakah kosannya termasuk yang full, banyak waiting list, atau tidak? Kalau misalnya kondisinya full dan banyak waiting list, mohon maaf, kita sudah harus memberanikan untuk mengusir penghuni tersebut. Dan ini sah-sah saja karena ya memang haknya owner untuk melakukan hal itu. Namun asumsikan kosan kita posisinya tidak full, masih banyak kamar kosong dan kita tidak tegaan orangnya. Maka kita bisa melakukan opsi restrukturisasi pembayaran kosannya. Maka opsi restrukturisasinya bisa berupa kita membuat komitmen perjanjian tertulis dengan sang penghuni tersebut agar mencatat uang sewa yang tertunggak sebagai hutang. Jadi tidak digratiskan ya, ini sebagai hutang dan konfidensial. Jadi tidak boleh ada satupun penghuni lain yang tahu akan hal ini. Kalau misalnya tahu, maka sang penghuni mohon maaf terpaksa harus kita usir. Hal ini kita lakukan untuk memfilter penghuni-penghuni yang aji mumpung yang mau memanfaatkan situasi seperti ini. Argumennya adalah, toh kamar kita nggak full juga gitu. Tidak apa-apa memberikan hutang kepada penghuni yang sedang dalam kesulitan. Apalagi kalau misalnya kos kita itu sudah pakai token ya. Jadi dengan dia stay di situ lebih lama, kita sebenarnya secara finansial tidak mengalami kerugian. Karena pada dasarnya akuisisi penghuni baru itu kita memerlukan biaya. Ada biayanya, ada biaya marketingnya, biaya komisi, dan lain sebagainya. Maka misalnya kita melihat track record si penghuni tersebut, apa benar dia lancar melakukan pembayarannya, atau memang sudah macet-macet sebelum pandemi corona ini terjadi. Kalau misalnya mereka emang bayarnya itu lancar dan emang karena kejadian corona ini mereka jadi nggak lancar, maka mereka itu sebenarnya adalah tipe penghuni yang komit ya, yang benar-benar karena kejadian seperti ini dia nggak bisa bayar. Tapi orang seperti itu nantinya kalau misalnya situasi sudah kembali normal, mereka memiliki komitmen yang bagus untuk kembali membayar uang sewanya. Itu justru adalah tipe penghuni yang harus kita jaga. Perlu diingat, hutang itu adalah income yang belum terrealisasi. Tentunya ini lebih baik daripada kita tidak memiliki sama sekali. Kalau misalnya kita mengusirnya, maka kita sama sekali tidak memiliki income dari orang tersebut. Misal sewa bulanannya adalah sebesar 1,5 juta rupiah per bulannya, maka orang tersebut berhutang ke kita sejumlah 1,5 juta rupiah yang mana akan dibayarkan pada saat orang tersebut sudah memiliki uang, sudah mendapatkan income baik dari pinjaman maupun bantuan dari keluarganya. Jika kita asumsikan di bulan depannya orang tersebut sudah memiliki steady source of income, sudah mendapatkan income bulanan secara konsisten lagi, maka hutang 1,5 jutanya itu dibagi 3. Jadi di bulan tersebut orang tersebut membayar biaya sewa bulanannya sebesar 1,5 juta rupiah ditambah cicilan per bulannya sebesar Rp500.000. Maka total hutangnya itu akan selesai hanya dalam waktu 3 bulan saja. Jika dirasa 3 bulan itu berat, mungkin kita bisa merenegosiasi menjadi 5 kali cicilan. Jadi instead of Rp500.000, mereka membayar cicilannya, pembayaran hutangnya itu adalah biaya bulanan sebesar 1,5 ditambah Rp300.000. Dengan cara ini, sang penghuni tidak merasa berat karena hutangnya itu bisa dicicil dan kita sebagai pemilik properti juga tidak dirugikan karena kita telah mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Apapun skemanya, setelah hutang telah berhasil dibayar, maka sang penghuni tetap harus mencicil untuk mengembalikan uang deposit yang tadinya sudah terpakai. Nah, sekarang kasusnya begini, mereka sudah hutang 1 bulan. Ternyata di bulan berikutnya mereka juga masih belum bisa mendapatkan sumber dana atau penghasilan untuk mensupport gimana mereka bisa continue tinggal di kosan kita. Maka hal ini dikembalikan lagi ke si owner. Apakah mau tetap memanjangkannya jadi hutangnya jadi 2 bulan, jadi 3 juta hutangnya, atau cut loss ya.
Jadi merasa udah nggak punya masa depan, nggak punya potensial lagi, ya udahlah diusir aja. Kalau saya dihadapkan ke posisi seperti itu, maka saya melihat dulu kondisinya. Saya melihat apakah kamar kos saya itu kondisinya full atau kondisinya itu banyak kamar kosong. Saya lihat juga apakah kamar tiap-tiap kosnya itu sudah menggunakan token atau tidak. Argumennya adalah kalau misalnya kamarnya sudah menggunakan token, maka dengan dia tetap tinggal di situ, kita sebagai pemilik tidak merugi sebenarnya. Yang kita rugi adalah potensial income. Tapi di satu sisi kan kita juga mendapatkan hutang. Di situ juga sebagai sumber income yang dapat dinilai. Ya, hitung-hitung kita dapat pahala bantu orang. Sekali lagi, hutang itu adalah income yang belum terrealisasi. Jadi itu adalah bagian dari aset. Jadi kalau misalnya kita lihat track recordnya dia itu bagus, sebelum kejadian corona ini dia selalu bayar tepat jumlah, tepat waktu. Dan kita sebagai pemilik juga tidak merasakan kerugian financial karena kamarnya itu sudah token secara listrik. Jadi saya rasa ada baiknya juga itu kita keep. Toh kamar kita juga banyak yang kosong. Nah sekarang kasusnya sudah berbulan-bulan namun situasi tidak juga kembali membaik. Jadi ya memang kalau udah di posisi ini kita udah no choice, kita harus let go. Ya sudah mengeluarkan penghuni tersebut dengan berat hati. Terus utangnya dia itu gimana? Kalau saya ya saya minta didoakan oleh orang tersebut supaya saya dapat rezeki dari tempat lain. Ya hitung-hitung kita dapat pahala lah bantu orang yang lagi susah. Karena di lain sisi juga bener-bener nggak ada yang bisa kita lakukan lagi gitu. Namun kan seperti yang saya bilang tadi, saya hanya melakukan ini, saya udah ngukur sebelumnya, saya udah tahu bahwa oh kamar kos saya juga banyak yang kosong kok. Oh dengan dia nambah tinggal di situ juga nggak menambah beban operasional saya kok secara finansial karena listriknya itu sudah token. Jadi sebenarnya tuh kita nggak loss. Sebenarnya inti dari permasalahan ini adalah harus jalin komunikasi antara sang penyewa dengan sang pemilik kosannya. Dengan adanya komunikasi kita jadi tahu kan alasannya dia, plannya dia. Mungkin dia bisa menawarkan suatu solusi yang kita nggak kepikiran. Ya makanya kita harus menjalin komunikasi sebelum kita main asal ngusir aja. Di momen seperti ini, baik owner maupun penyewa harus sama-sama saling bantu, harus kerjasama supaya dua-duanya bisa survive. Nggak bisa salah satu pihak itu mengedepankan egoisnya mereka dan hanya mementingkan kepentingannya mereka. Oke, segitu aja video saya kali ini. Coba yang punya kosan atau punya properti yang disewa-sewakan bisa komen supaya saya juga bisa tahu gimana sih cara kalian menghadapi situasi seperti ini. Video ini di like, channelnya di subscribe apabila dirasa ini bermanfaat, dan di share ke teman-teman kalian yang memiliki properti yang disewa-sewakan supaya dia juga bisa melihat video ini. Oke, see you on the next video.